Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa hadana ila subulis salam wa waffaqana lil jannati daris salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham wa ba'du. Anak-anak bapak, para santri dan santriawan Pondok Pesantren Darul Ulum yang saya banggakan dan yang saya senangi. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita bisa datang dan berhadir di tempat ini dalam rangkaian mengikuti pembacaan hadis, yaitu pada bab fadilah salam. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan baginda Rasulullah, keluarga, kerabat, handai tolan, para zuriatnya, para ahlul baitnya, demikian para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita semuanya kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah Bapak bacakan tentang fadilah salam, keutamaan memberi salam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, assalamu qablal kalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salam itu diucapkan sebelum perkataan yang lain, sebelum omongan yang lain. Jadi tata karamanya salam itu mesti yang paling duluan diucapkan. Assalamu qablal kalam. Salam itu lebih dahulu daripada kalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memulai dengan ucapan-ucapan lain sebelum salam, maka salamnya janganlah kalian jawab. Ini anjuran Rasulullah. Fala tujibuhu, maka janganlah kalian jawab akannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bis salami fahuwa aula billahi wa rasulih. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memulai ucapannya dengan salam, maka dia adalah orang yang paling utama kepada Allah dan Rasulnya. Jadi siapa yang berdahulu memberi salam, maka dialah orang yang paling utama kepada Allah dan Rasulnya.
Jadi sebaiknya kita tuh berdahuluan aja bersalam lah kalau kita bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Sebab orang yang terdahulu memberi salam itulah ada orang yang paling utama kepada Allah dan Rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu min asma'illahi ta'ala. Wada'ahu Allah ta'ala fil ardi fa'abshuhu bainakum fa innar rajulal muslima idza marra biqaumin fasallama alaihim faraddu alaihi kana lahu alaihim fadlu darajatin bitazkirihi iyahumus salama fa illam yaruddu alaihi radda alaihi man huwa khairul minhum wa atyabu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, assalam itu adalah sebagian daripada nama-namanya Allah, sebagian daripada asma Allah. Allah meletakkannya di muka bumi, Allah menghantarkannya di muka bumi, maka tebarkanlah oleh kalian akan salam di antara kalian. Maka sesungguhnya seorang laki-laki yang muslim apabila melewati dengan segolongan kaum, maka ia memberi salam kepada mereka dan mereka menjawab kepadanya, itu adalah untuknya atas mereka keutamaan derajat yang lebih tinggi dengan sebab mengingatkannya orang yang memberi salam itu kepada mereka itu akan salam. Maka jika mereka tidak menjawab atasnya, niscaya akan menjawab atasnya orang yang ia lebih baik daripada mereka dan yang lebih baik. Siapa itu? Yaitu para malaikat. Jadi kalau kita memberi salam kepada kaum, ke segolongan orang, ternyata mereka kadang menjawab salam kita, maka ada makhluk Allah yang akan menjawab, yaitu yang lebih baik daripada mereka. Ya, ialah para malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kalau kita memberi salam kepada mereka, mereka menjawab, maka itu dapat keutamaan kita karena mereka lah. Dan kalau mereka tidak menjawab dengan salam kita, maka akan ada makhluk Allah yang menjawab dengan salam kita, yaitu yang makhluk yang lebih baik dan lebih utama, ialah para malaikat Allah. Jadi kalau manusia nih kita beri salam kadang menjawab, pasti Allah menyuruh malaikat menjawab akan. Nah, itulah keistimewaan salam. Ulun aku keingatan bahari lah ketika guru sekumpul itu bakesah, datang segolongan para serdadu, bubuhan tentara ke keraton gitu nah, kawadah guru sekumpul. Jadi ujar guru sekumpul menyambat memohon kepada marina beliau, guru Saman mulia, guru ini nah bubuhan tentara datang, mereka ini hendak dikirim untuk berperang, untuk menjaga kedaulatan negara. Jadi mereka minta supaya mereka dimandikan agar mereka selamat dalam menghadapi peperangan itu dan kembali dengan selamat. Akhirnya bagaimana? Lalu guru Seman memandikan mereka.
Ujar guru sekumpul, ketika guru Seman Marina Sidin memandikan para tentara-tentara itu hanya dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu bis salam fahayna ya Rabbana bis salam. Lalu dikubuyakan guru Seman kepada para tentara-tentara tadi. Nah, jadi bacaan guru Seman memandi ibu buah tentara itu dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu bis salam Rabbana wa ilaika ya'udu bis salam fahayna ya Rabbana bis salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayna ya Rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Fahayna ya Rabbana bis salam, maka hidupkan kami wahai Tuhan kami dengan selamat. Ternyata ujar guru sekumpul, orang-orang yang dimandikan guru Seman pada saat itu kemudian berangkat, ternyata serta pulangnya mereka alhamdulillah satu pun tidak ada yang mati tertembak, selamat baratan. Ini berkat menggunakan kalimah salam, namanya Allah Assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu bis salam fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Nah, itu hebatnya bacanya. Tapi yang memandikan guru Seman pada saat itu, dan wali beliau itu adalah walinya Allah. Tahun kita lah memandikan, mudah-mudahan ya. Nah, mudah-mudahan itu istimewanya bacaan salam. Jadi Rasulullah tadi bersabda, bila orang kita beri salam ternyata mereka tidak menjawab salam, maka akan ada makhluk Allah yang menjawab salam itu yang lebih baik daripada golongan mereka itu, yaitu para malaikat Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi billahi man bada'ahum bis salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling utama kepada Allah yaitu orang yang paling mendahului mereka dengan memberi salam. Jadi kalau kita hendak jadi orang yang paling utama di sisi Allah, mulailah kitalah yang mendahului mereka memberi salam. Jadi kalau kita lewat di sekelompok mereka, kita utamakan, kita dahului Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Orang yang mendahului dalam memberi salam itu orang yang paling utama dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ra'sut tawadhu'i al-ibtida'u bis salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok daripada segala tawadu itulah orang yang mendahului memberi salam. Jadi di antara orang bertemu dua orang, siapa yang paling duluan bersalam, dialah orang yang paling tawadhu. Ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idzal taqal muslimani aqrabuhuma ilallah ta'ala man bada bis salam. Apabila bertemu dua orang muslim yang lebih dekat keduanya kepada Allah, yaitu orang yang paling duluan dengan mengucap salam. Jadi bila dua orang muslim bertemu, siapa yang paling duluan memberi salam di antara mereka? Dialah orang yang paling dekat kepada Allah. Jadi yang paling duluan itu paling dekat lawan Tuhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhaltum fi majlisin fasallimu wa idza kharajtum fasallimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah menganjurkan apabila kalian masuk pada suatu majelis maka beri salamlah mereka, dan apabila kamu keluar daripada itu majelis maka beri salam pula lah mereka. Jadi
pamulaan masuk baris salam, hendak keluar dari mereka baris salam. Itu tata cara yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, abkhalun nas may yabkhalu bis salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling pelit, paling kikir, yaitu orang yang paling pelit dengan memberi salam. Bertemu kada mau memberi salam, masuk ke rumah kada memberi salam, masuk masjid kepada memberi salam. Orang yang kada mau memberi salam itu orang yang paling pelit dalam keselamatan. Nah, jadi mudah-mudahan kita nih selalu rajin memberi salam, selalu menyebarkan salam. Karena menyebarkan salam itu adalah doa keselamatan untuk saudara-saudara kita, sebagaimana mereka juga mendoakan kita selalu selamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu tahiyatun limillatina wa amanun lizimmatina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salam itu adalah kehormatan bagi agama kita, dan salam itu juga adalah keamanan bagi jaminan kita. Jadi salam itu lambang kehormatan agama kita, agama Islam. Jadi kalau kita sebagai orang muslim, lambang kehormatan kita mesti pakai assalamualaikum, bukan lambang kehormatan orang kita Islam good morning, bukan, atau apalagi yang lain-lainnya, tapi assalamualaikum itu lambang kehormatan orang Islam. Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu diberikan kehormatan dengan suatu kehormatan, maka hormati mereka dengan yang lebih baik daripadanya, atau kembalikan yang seperti itu juga. Nah, jadi ini pesan Allah, bila kita diberikan kehormatan dengan satu kehormatan, maka berikanlah juga balasan dengan kehormatan yang lebih baik. Karena itu para ulama menyatakan bahwa bila orang memberi salam assalamualaikum, maka jawabannya dengan yang lebih baik, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bila orang memberi salam assalamualaikum warahmatullah, kita jawab yang lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Bila orang memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab yang lebih bagus lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Kalaupun kita tidak bisa, cukuplah dengan assalamualaikum kata orang, maka kita jawab waalaikumsalam. Satu dibalas dengan satu. Tapi yang lebih bagus, lebih dengan yang lebih banyak. Kalau orang assalamualaikum, kita waalaikumsalam warahmatullah. Mudah-mudahan para santriawan dan santriawati dan pendengar bisa memahaminya, dan semoga kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.